menjawab seluruh gugatan tersebut, dan jawaban tersebut sudah kami sampaikan kepada majelis hakim. Cek. Udah belum? Udah bang, udah. Ya. Belum bang. Belum. Ya bang. Ya lama nih. Ya oke, siap. Yuk. Ya bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita sidang Virgon ya. Ini sidang kelanjutan dari yang terdahulu. Hari ini tanggal 21 Juni 2023. Agendanya adalah kita menyampaikan jawaban atas gugatan yang sudah disampaikan oleh pihak dari penggugat ya. Dan hari ini kita sudah menjawab seluruh gugatan tersebut, dan jawaban tersebut sudah kami sampaikan kepada majelis hakim, dan tadi juga pihak dari penggugat sudah menerima jawaban dari kita. Kemudian majelis hakim memerintahkan untuk memberikan tanggapan atas jawaban ini, namanya replik ya. Jadi nanti kesempatan selanjutnya adalah replik. Itu seharusnya sidang itu seminggu, cuma karena ada Idul Adha jadinya ditunda sampai tanggal 5 Juli 2023 dengan agenda replik dari pihak penggugat. Itu aja sih hari ini agendanya teman-teman. Poin jawaban gugatannya apa aja bang? Kita poin ya menjawab satu persatu dari permintaan dia. Di gugatan kan ada 11 tuh, kita jawab satu persatu. Intinya seperti itu. Ada 11 poin bang? Ya kurang lebih 11 poin. 11 poin. Kita nggak bisa sampaikan secara garis besar. Yang jelas kami menjawab seluruh gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Jadi kalau materi kita nggak bisa ngasih. Gitu. Tapi kan nanti di putusan akhir kan bisa dilihat di SIPP pengadilan. Itu kan sidang kalau sudah putusan akhir kan semua terbuka untuk umum. Jadi bisa dilihat di sini poin-poinnya apa aja. Itu aja. Poin itu yang paling sorotin dari Virgon apa bang? Kita semuanya sorotin sama aja. Jadi yang jelas kan permintaan dari klien kami kan anak ke kami. Poin anak dan ya, jadi sesuai yang diomongin sama Bang Virgon waktu itu. Jadi kita akan meminta hak hadonah atau hak pemeliharaan anak ke kita tiga-tiganya. Itu aja teman-teman. Bang, satu lagi bang, merasa lebih berat bang ketika pengajuan ini datangnya dari pihak tanah bang untuk apalagi untuk hadonah anak itu. Sebetulnya sama aja sih, kan kita punya kesempatan yang sama sebagai orang tua. Bisa dilihat di peraturan manapun ya, jadinya orang tua tuh punya kewajiban dalam pemeliharaan anak, baik di Undang-Undang Perlindungan Anak, di kompilasi hukum Islam, atau bahkan di konvensi PBB juga ada kan mengenai hak pemeliharaan anak itu yang diratifikasi sama negara Indonesia tahun 1990. Itu aja. Kalau kelanjutannya seperti apa Pak? Hak anak seutuhnya minimal hak asuh bersama gitu kan? Kan ketika salah satu pihak ditunjuk sebagai pemegang hak hadonah, itu tetap aja ada kesempatan dari salah satu pihak yang orang tuanya untuk berkunjung, seperti itu. Jadi nggak ada pemisahan spread sekarang gitu, nggak. Jadinya kapanpun jam hari apapun diperbolehkan untuk melihat perkembangan dari anak. Karena kan yang penting kan undang-undang untuk terhadap anak ini kan yang penting kan anak masa depannya di kemudian hari, bukan kepentingan kitanya. Jadi masa depan anak. Tujuan kita meminta hadonah itu kan agar tumbuh kembang anak di kemudian hari itu bisa ya bahagia lahir batin, bisa berguna untuk bangsa, negara, agama, keluarga, kayak gitu. Jadi kepentingannya bukan kepentingan di kita, bukan kitanya egois, bukan kita untuk kepentingan anak, semata-mata untuk kepentingan anak. Itu aja teman-teman. Jadi hari ini Satu lagi bang, untuk dari 11 poin itu bang, apakah ada juga kesepakatan di luar itu bang? Di luar 11 poin tadi bang? sampai saat ini sih belum ada ya. Ketika mungkin di proses mediasi kan kita nggak di dalam ya, mungkin ada. Nanti bisa poin-poin tersebut mungkin nanti bisa dijabarkan sama pihak penggugat di kesempatan di replik ya.
kan di replik nanti ada kesempatan buat menjabarkan itu semua. Kalau kesempatan Inara hadir langsung, Virgon langsung. Kalau dari pihak Inara, dari kuasa hukumnya silakan ditanyakan. Kalau kami nggak tahu persis. Virgon nggak maksudnya? Dari Virgon bang? Kalau dari Virgon sih enggak lah, udah diserahkan ke kita dan kita sampaikan kepada materinya di jawaban kita. Itu aja sih teman. Berarti sidang selanjutnya tanggal 5 ya bang? Tanggal 5 Juli ya. Udah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih. Gimana tadi bang? Sidang dalam pembahasannya apa ya? Maafin dong. Sidangnya pertama dari tergugat, dari lawyernya menyerahkan jawaban atas gugatan kita. Kemudian dari saya menyerahkan tanggapan atas mediasi dan kemungkinan untuk berbicara lagi antar kuasa hukum terkait dengan poin-poin tuntutan itu apakah bisa didamaikan atau tidak. Poin-poinnya dari pihak Virgon apa sih bang, boleh di garis besarnya aja bang? Garis besarnya dari jawaban itu ya pertama dari pendahuluan dulu. Jadi mereka buka opening statementnya, ada pendahuluan, cerita versi mereka seperti apa. Terus poin dari tanggapan atas gugatan kita untuk mencerai gugatan kita. Kemudian juga ada rekonvensi atau gugatan balik. Kemudian bagian terakhir ada petitum baik dalam konvensi yaitu atas tanggapan dari gugatan kita dan juga rekonvensi terkait dengan hak asuh anak untuk tergugat. Jadi kan yang paling digarisbesarkan dari pihak Virgon kan hak asuh anak ya bang. Dari pihak Inara sendiri menanggapi dari pihak Inara hak asuh anak ini. Ya, terkait dengan hak asuh anak kan kami sudah masukkan dasar hukum juga pasal 105. Di dalam pasal 105 pembelaan kemisahan kan jelas bahwa anak yang di bawah 12 tahun itu di huruf A-nya diberikan kepada ibu. Kemudian di huruf B-nya ada kondisional sudah mumais atau belum mumais gitu. Nah, menurut kami ya itu lebih layak ke Ibu Inara. Tapi kan kami sudah tegaskan kami tidak ada menutup akses hak-hak Bapak Virgon sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 14 ayat 2 dari huruf A itu sampai huruf D dan E itu ada hak-hak dia sebagai seorang bapak itu ada. Itu sih yang kami tegaskan. Dari pihak Inara sendiri ada minta apa kayak pembiayaan untuk anak atau gimana sih? Udah pernah kami bahas di awal dari cara gugatan yang diajukan. Itu semua sudah ada dalam gugatan. Jadi pihak Virgon menerima atau gimana? Ya dalam dokumen jawabannya tidak terlalu spesifik, lebih kepada tidak menanggapi sama sekali dan cenderung mungkin menyerah kepada majelis hakim. Selanjutnya bang, agenda selanjutnya kalau dari hari ke tanggal 5 Juli. Ya, agenda selanjutnya karena kita harus merayakan hari Idul Adha dimundurkan sampai tanggal 5 Juli hari Rabu 2023 dengan agenda replik atau tanggapan atas jawaban tergugat. Teman-teman sudah komunikasi nggak sih sampai sekarang Virgon sama Inara? Kalau sampai saat ini sih saya belum update lagi ya terkait komunikasi setelah proses ini. Ya mudah-mudahan mereka bisa baik-baik saja. Kalau harapan saya dari kuasa hukum Ibu Inara, apa yang bisa diselesaikan terlebih dahulu itu diselesaikan, misalnya terkait dengan nafkah anak dari Pak Virgon, kemampuannya seperti apa. Kemudian jika tidak mengabulkan atau tidak menerima jumlah itu dari Bapak Virgon berapa gitu. Itu kan semua bisa dikomunikasikan baik di antara mereka maupun melalui kuasa hukum sesuai dengan kode etik advokat dan hukum acara perdata. Ini sebenarnya nafkah belum ya bang ya? Untuk dari Virgon untuk anaknya belum ya nafkah? Iya, nafkah anak itu yang jadi concern kami juga gitu. Sampai saat ini sih belum ada pembicaraan terkait itu. Cuman karena kami melihat anak-anaknya juga masih kecil, Starla sendiri masih usia 8 tahun, which is kalau sampai SMA itu butuh 9 tahun lagi kan untuk sampai selesai 17 tahun. Terus masuk kuliah sekitar 4 tahun sampai usia 21. Nah, itu jumlah itu yang kami sebagai kuasa hukum sarankan ke Ibu Inara untuk dikalkulasikan dan dapatlah segitu gitu loh. Belum lagi Along dan juga Ali yang usianya masih 4 dan 3 tahun. Artinya Bapak Virgon kan sebagai ayah, kewajibannya terhadap anak itu tidak putus. Walaupun nanti ada putusan pengadilan terkait dengan perceraiannya, kewajiban hukum sebagai seorang ayah itu tidak pernah putus. Gitu. Ini yang kami berusaha reminding lagi ke Bapak Virgon
supaya dia bisa lebih bijaksana menanggapinya dengan kepala dingin, bahwa apa yang sudah dilakukan itu kan personal mereka berdua, tapi dalam konvensi hak-hak anak atau Convention on the Right Child itu yang sudah kita ratifikasi, Indonesia sudah ratifikasi melalui Kepres tahun 1990, menegaskan di dalam artikel 3 dari konvensi itu the best interest of child. Jadi kepentingan terbaik untuk anak ini apa? Pertama pasti pendidikannya, kemudian kesehatannya, kemudian sandang papan pangannya. Itu semua kami kalkulasi. Mungkin para masyarakat shock atau kaget dengan jumlah seperti itu. Tapi dalam kondisi normal dan juga pengasihan Bapak Virgon dalam kondisi normal, kemudian Ibu Inara juga sekarang sudah kembali ke dunia entertainment, kami rasa itu menjadi masuk akal. Kenapa masuk akal? Ya karena kami sudah dapat informasi dari Ibu Inara berapa penghasilan Bapak Virgon tiap bulan, terus dari mana, kemudian selama ini sebesar apa tiap bulan yang diberikan untuk anak-anak ini. Itu semua kan ada kalkulasi ekonominya. Gitu. Dari mana nanti Kak Inara tidak ada Dari apa? tanggal 5 nanti kan? Tanggal 5 karena berdasarkan pasal 123 ayat 1 Hukum Acara Perdata Indonesia atau HIR sudah dikuasakan kepada kami tidak perlu hadir kecuali majelis hakim memang meminta Ibu Inara dan Bapak Virgon hadir secara bersamaan. Bang, Inara sendiri kemarin datang ke Polda Metro Jaya itu dalam rangka apa? Kalau itu saya ikutin tapi saya tidak tahu karena itu urusan pidana ya. Berarti bukan abang yang mendampingi Bang kemarin. Surat kuasa kami hanya terkait dengan cerai dan nanti terkait dengan hal lain kita ajukan. Yang ke Polda urusan pidana itu apa, Bang? Kurang tahu ya. Mungkin terkait dengan urusan yang sebelum ini, sebelum ada rame-rame yang cerai ini yang di pengadilan agama. Masih ada kaitan dengan kasus Virgon juga, Bang? Saya tidak boleh berkomentar. Karena ada kode etik. Kalau bayar Inara untuk tutup itu lagi Bang, bercadar lagi Bang? Terkait hal itu personal ya, saya nggak bisa jawab ya. Tapi saya ikutin beritanya yang dari Bapak Putra Siregar ya. Tapi saya nggak bisa komentar karena itu di luar dari pekerjaan profesional saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang.